Udah ya? Ya. Yo. Santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan aja ini, saudara. Jadi sekarang kita membahas tentang kelahiran Nahdlatul Ulama. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelahiran Nahdlatul Ulama. Apa artinya Nahdlatul Ulama? Nahdlatul Ulama itu artinya bangkitnya para ulama. Kemarin kita bahas masalah pesantren, ya kan? Jadi di dalam arti yang namanya Nahdlatul Ulama itu selalu berkaitan dengan pesantren. Pesantren mundur, hancur, Nahdlatul Ulama juga hancur. Karena apa? Kekuatan organisasi Nahdlatul Ulama itu tergantung pada kekuatan pondok-pondok pesantren. Karena kita tahu, ya kan? Jadi kita tahu namanya berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama itu atas inisiatif para ulama-ulama pesantren untuk mendirikan suatu organisasi yang dinamakan organisasi kemasyarakatan keagamaan. Yang tujuannya apa? Para ulama pesantren mendirikan organisasi keagamaan, yaitu yang namanya Nahdlatul Ulama itu tujuannya yaitu ingin memperjuangkan ya, ajaran Islam yang murni, ingin memperjuangkan ajaran Islam yang murni. Dalam arti yang murni itu betul-betul ajaran Islam itu datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlun itu ahlu sunnah wal jamaah terdiri 3 kata ahlun. Pertama ahlun, kedua as-sunnah, 3 al-jamaah. Ahlun itu kelompok, golongan. As-sunnah itu segala sesuatu yang datangnya dari Rasulullah, baik merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Jamaah, yaitu jamaah sahabat tabi'in. Dalam arti intinya Ahlussunnah wal Jamaah itu ada golongan yang cinta, yang suka dan patuh kepada ajaran Rasulullah SAW dan patuh kepada ajaran-ajaran para ulama-ulama. Itu tujuannya. Nah, di sini sebab musabab munculnya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tahu abad ke-20 Masehi merupakan babak baru, ya kan? Di Indonesia kita yang jelas pada waktu itu Indonesia dijajah oleh Belanda. Indonesia pada waktu dijajah oleh Belanda, maka di situ mulai ada organisasi-organisasi nasional, organisasi-organisasi keagamaan. Pada waktu itu seperti namanya di sini ya ada yang namanya SDI, Serikat Dagang Islam. Ada juga di sini dijelaskan yang ada juga Muhammadiyah, ya kan? Muhammadiyah itu yang dia itu jelas dia itu yang tujuannya untuk melestarikan pendidikan dan dakwah. Nah, sehingga terus ada juga masih pesantren-pesantren. Ya. Pada waktu itu para ulama-ulama pesantren masih pendidikan nanti masalah di pesantren-pesantren. Nah, sebab musabab berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama di situ karena di sini ada sebab yaitu
Di situ kita mengetahui Raja Hussein, Raja Ibnu Su'ud ya. Di situ Raja Ibnu Su'ud itu dia menguasai Mekah sana dan dia mau melaksanakan konferensi Islam sedunia. Nah, Ibnu Su'ud ini dia itu paham Islam yang namanya paham Wahabi. Ya, paham Wahabi itu pendirinya siapa? Pendirinya paham Wahabi yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, di situ dia pada waktu itu Ibnu Su'ud itu dia itu berkuasa. Dia mau melaksanakan konferensi Islam sedunia. Dan di sana hanya orang-orang Wahabi sajalah yang diberi kebebasan dijamin dijamin tentang keamanannya. Dan dia mau melaksanakan konferensi Islam dengan masalah khilafah. Konferensi Islam dengan masalah khilafah. Maka datanglah dari Indonesia menuju ke sana karena dia mau melaksanakan konferensi Islam seluruh dunia. Dari kalangan pesantren diwakili oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nah, di situ dari kalangan Muhammadiyah, dari kalangan SDI, Serikat Dagang Islam diterima. Nah, di sini karena Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dicoret, tidak diterima di sana. Nah, tidak terima itu bukan masalah apa-apa, karena tidak punya organisasi. Kan? Karena tidak punya organisasi. Sehingga dengan adanya terpaksa, maka ulang dulu bentuklah secepatnya itu bikin organisasi. Sehingga setelah terbentuklah organisasi, datang ke sana maka akan diterima oleh Raja Ibnu Su'ud. Nah, di situ kita tahu setelah itu maka terbentuklah lambang. Nah, lambang organisasi Nahdlatul Ulama. Kita tahu. Yang namanya lambang itu kan perlu kita ketahui. Lambang itu ciri khas kepribadian. Jadi sebagai contoh namanya lambang organisasi Nahdlatul Ulama. Itu menunjukkan ciri khas organisasi Nahdlatul Ulama, kepribadian Nahdlatul Ulama, keyakinan Nahdlatul Ulama, apa saja yang dipahami oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Contoh, ya kan? Dalam organisasi Nahdlatul Ulama, apa Nahdlatul Ulama artinya bangkitnya para ulama. Itu yang pertama kita lihat ada gambar bola dunia. Di tengah-tengah itu kan gambarnya ada bola dunia. Kalau orang Jawa bisa ngomongin jagat, gambarnya jagat. Itu menunjukkan apa? Melambangkan apa atau menunjukkan apa? Menunjukkan maksudnya manusia itu asalnya dari tanah, maka kembali menjadi tanah. Jadi bola dunia itu menunjukkan bahwa manusia itu asalnya dari tanah, kembali menjadi tanah. Nah, kamu mamanya seandainya ada yang tanya, loh itu katanya ada surga dan neraka itu gimana Pak? Loh, kita tahu manusia itu terdiri dari jasad dan roh. Kan? Nah, kalau jasadnya manusia itu positif, karena manusia itu asalnya dari tanah, maka dia kalau meninggal dunia sudah kembali menjadi tanah. Kalau roh, nah lain kalau roh judulnya. Kalau roh itu
kepunyaan Allah, dan nanti kalau manusia mati rohnya itu akan diambil oleh Allah. Ya kan? Buktinya mana? Pokoknya dalilnya mana? Dijelaskan. Kalau kamu semuanya sudah hafal, nggak mungkin nggak hafal. Dalilnya inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini kan artinya apa? Inna lillahi, kita semuanya lillahi, kepunyaan Allah, wa inna ilaihi, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah, wa inna ilaihi rojiun, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, itu maksudnya jagat. Ini. Jadi bola dunia itu menunjukkan manusia itu asalnya dari tanah, kembali menjadi tanah. Nah, Nahdlatul Ulama meyakini dengan seyakin-yakinnya, karena itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, tidak menyalahi keterangan Al-Quran, meyakini manusia itu asalnya dari tanah, kan kembali menjadi tanah. Yang kedua, ada bintang. Dengan bintang, kamu melihat ada bintang yang paling besar di atas. Satu, itu melambangkan apa? Itu melambangkan kebesaran apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Allah, kita harus atiullah wa rasul. Taatlah kepada Allah dan taat kepada utusan-utusan Allah, taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi Nahdlatul Ulama selalu mengikuti apa saja yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Tuh. Karena bintang yang paling besar di atas melambangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus di bawah yang paling besar itu ada 4, 2 kanan dan 2 kiri. Itu melambangkan Khulafaur Rasyidin. Kita tahu yang namanya Khulafaur Rasyidin kan cuma 4. Yaitu 1, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nahdlatul Ulama, ya, di samping mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga mengikuti ajaran yang dibawa oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, di situ salah enggak mengikuti ajaran Khulafaur Rasyidin? Tidak salah. Kenapa kok tidak salah? Karena kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana perintahnya? Nah, ini harus jelas. Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Perintah Nabi. Artinya, alaikum bisunnati, kamu semuanya ikutilah perbuatan saya. Sunnah itu artinya perbuatan. Wa sunnatil khulafaur rasyidin, dan ikutilah perbuatannya Khulafaur Rasyidin. Enggak salah. Nahdlatul Ulama mengikuti Khulafaur Rasyidin. Karena di samping itu kita tahu Khulafaur Rasyidin mulai Abu Bakar Siddiq sampai Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Di samping dia sudah ketemu dengan Nabi juga, dia itu yang tahu betul tentang ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak salah. Oleh sebab itu dengan adanya itu bintang yang 4 di bawah
paling besar itu kanan dan kiri itu khulafaur rasyidin. Terus paling bawah lagi ada 4, tinggal 4 kan atas 4, 5, paling bawah ada 4, 2 kanan dan 2 kiri. Itu melambangkan mazhab, ya kan? Mazhab yaitu mengikuti ajaran Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, dan Hambali. Nah, Nahdlatul Ulama, ya, yang dia itu bermazhab, salah nggak salah, karena yang diikuti itu orang yang mampu berijtihad. Maksudnya orang yang mampu berijtihad itu sedikit aja, nanti kalau namanya nanti lebih jelasnya nanti kalau sudah kelas 11-12 ya. Maksudnya mampu berijtihad itu orang yang mampu menentukan suatu hukum dengan jalan istimbat. Istimbat itu orang yang menentukan hukum yang mengambil dari dalil nakli, yang mengambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi yang 4-4-nya itu orang-orangnya sudah serius. Jadi nggak salah lagi, kita tinggal ikuti, ya kan. Contoh, mamanya taruh aja lah, kita tinggal bermasalah, tinggal ikut. Contohnya begini, mamanya kamu nggak tahu rumah saya, terus ada orang yang tahu, teman kamu yang tahu, kamu tanya rumahnya Pak Imam mana? Oh, sana. Itu kan tinggal ngikut. Nah, itu yang pas tepat berdasarkan. Intinya bermazhab. Mengikuti pendapat orang lain. Yang orang itu lebih pintar pada kita. Nah, orang kita nggak bisa kan otomatis kan harus selalu bertanya kepada orang yang tahu kan. Orang yang nggak tahu, kita bertanya kepada orang yang tahu. Al-Quran menjelaskan, bertanyalah kepada orang yang lebih tahu, seandainya engkau tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, setelah itu 4 bawah itu mazhab. Jumlah keseluruhan itu ada 9 bintang. Itu melambangkan Wali Songo. Maksudnya bagaimana? Karena kita tahu, khususnya di Pulau Jawa, umumnya di Pulau Nusantara, ajaran agama Islam di Pulau Nusantara ini, ya umumnya khususnya Pulau Jawa, umumnya di Nusantara, tidak terlepas dari perjuangan beliau Wali Songo. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Wali Songo adalah ajaran Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu termasuk simbol. Terus ada lagi, ada untayan. Untayan itu tampar. Tampar. Itu kalau dihitung jumlahnya itu 99. Itu menunjukkan Asmaul Husna. Sehingga Nahdlatul Ulama yang pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah juga meyakini bahwa Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, yaitu Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Karena apa meyakini? Karena itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran Asmaul Husna. Terus tamparannya itu apa? Untanya itu tidak kencang, ya tidak. Itu menunjukkan bahwa kita itu toleransi. Toleransi terhadap siapapun. Tidak boleh menang sendirinya, kaku, ya. Yang benar ini, yang salah, yang benar saya ini loh, yang salah situ, ya kan? Itu enggak.
longgar, ya kan? Tidak fanatik dengan tindakan, karena di sini taruh aja lah yang jelas ada perbedaan-perbedaan. Masalah orang Islam, nanti ada perbedaan-perbedaan dikit, kita bisa melihat. Ya. Jadi kalau maunya di Indonesia itu yang jelas ya, yang jelas kemungkinan bagus itu ya jelas organisasi itu ada dua, kalau Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Selain itu saya nggak tahu lah, karena saya nggak mempelajari dan saya nggak mau pelajari. Kalau aja lah di sini ada perbedaan, tapi perbedaan itu tidak sampai melanggar syariat Islam. Contoh di sini 3 keyakinan masing-masing, tidak boleh saling menyalahkan, toleransi. Contohnya begini, namanya sholat itu kan, sholat itu termasuk rukun sholat yang pertama niat, dengan niat. Ada sebagian Islam mengatakan yang penting niat, dalam hati niat sholat zuhur Allahu Akbar sah, karena di sini diawali ya sholatnya itu niat. Ada juga lebih senang dengan mengucapkan namanya sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'at mustaqbilah berarti ada ta'ala Allahu Akbar. Tidak usah, karena di sini faktor yang paling utama di sini rukun sholat itu adalah yang pertama niat. Mau diucapkan nggak diucapkan, yang penting niat. Nah makanya itu toleransi. Kecuali ya kan ada orang namanya taruh aja sekarang itu ada Islam yang mengatakan bahwa ya nggak sholat nggak apa-apa, yang penting doa, itu salah, itu kan ada kan. Tapi kalau mau taruh acara di situ lihat, ada ya pakai usulnya, ada yang enggak. Terus lagi, contohnya lagi sekarang yang di masyarakat itu, makanya di sini kamu yang sebagai kader-kader tentang Ahlussunnah wal Jamaah harus jangan fanatik. Contoh kamu menemukan umpamanya di situ di masyarakat ada yang sholatnya 8 rakaat, ada yang sholatnya umpamanya acara 20 rakaat sholat tarawih. Jadi permasalahan kita jelaskan ya, semuanya itu boleh ya kan? Karena ini jelaskan satu persatu kita menjelaskannya. Jadi kalau umpamanya di situ taruh ajalah yang 8 rakaat itu memang Nabi betul-betul melakukannya 8 rakaat. Itu aja kadang-kadang melakukan, kadang tidak. Yang 20 rakaat ya nggak masalah, karena dipaham ya, yang paham 20 rakaat itu yang mengawali ya itu masih 20 rakaat. Nah itu kan. Nah di situ nggak usah jadi masalah. Khilaful ulama rahmatun. Perselisihan para ulama itu rahmatun, sebagai rahmat asal kita saling memahami. Kalau umumnya saling menyalahkan, lah itu orang yang bodoh orang. Kita lihat pemimpin-pemimpin kita, nggak mempermasalahkan, semuanya damai, punya keyakinan masing-masing. Ya ini kan, karena semuanya walaupun bagaimana bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Tidak ada perbedaan, tidak ada pertanyaan, cuma teknis keyakinannya masing-masing. Jadi untaian itu, untaian itu jumlah 99 menunjukkan Asmaul Husna. Nah, di situ simbol. Setelah itu kapan? Nah, di situ. Jadi awal mulanya sejarah singkatnya mau berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama itu yang pertama Kiai Haji Wafatullah usul ya kan, usul laporan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari termasuk pengasuh pondok pesantren Tebiren Jombang, bagaimana supaya kita mendirikan organisasi ini. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari itu dia tidak mengiyakan, juga tidak mentidakkan. Sebelum dia sowan kepada gurunya, ya. Sowan kepada gurunya. Kita tahu, pada zaman dulu, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu siapa?
gurunya Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah Kiai Khalil Bangkalan Madura. Nah, jadi Kiai Khalil Bangkalan Madura. Jadi dia setelah dapat laporan dari Kiai Haji Wahabullah, bagaimana kalau kita mendirikan suatu organisasi. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari itu mengatakan iya, dia khawatir. Yang pertama dia mau istikharah dulu. Istikharah itu yaitu apa? Minta petunjuk kepada Allah. Makanya kamu harus bisa minta istikharah. Makanya di sini kalau Nabi dan Rasul dari Allah bisa mendapatkan wahyu, tapi kalau ulama dan manusia itu bisa mendapatkan apa? Ilham. Istikharah, khawatir kalau bikin organisasi malah bikin rusak negara, maka dia minta petunjuk kepada Allah melaksanakan sholat istikharah. Dapat dirasat baik. Setelah itu sowan kepada Kiai Khalil Bangkalan. Di sana dia utarakan bagaimana kalau kita para ulama-ulama pesantren ini mendirikan organisasi. Akhirnya, alhamdulillah Kiai Khalil Bangkalan itu dia termasuk dia gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, dia itu merestuinya. Akhirnya dengan adanya merestui, maka Mbah Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama-ulama pesantren untuk mendirikan suatu organisasi yang dinamakan organisasi Nahdlatul Ulama. Sehingga kesimpulannya sebab musabab karena di situ di Mekah Madinah sana ada yang pertama ada konvensi Islam dari orang ulama pesantren ditolak karena tidak punya organisasi. Nah, di situ akhirnya sepakatlah para ulama pesantren mendirikan organisasi yang dinamakan Nahdlatul Ulama, yang artinya bangkitnya para ulama dengan tujuannya apa? Ingin mempertahankan ajaran Islam yang murni, berhaluan ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti salah satu dari mazhab 4. Jadi intinya kita harus tahu pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Kalau pendirinya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendirinya. Yang mendirikan para ulama-ulama pesantren. Ajarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa pendiri ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi itulah asal sebab musabab kelahiran Ahlus Sunnah, kelahiran Nahdlatul Ulama. Ya, besok kita lanjutkan habis jawabnya. Besok kita lanjutkan proses kelahiran Nahdlatul Ulama. Cukup sekian. Mudah-mudahan ilmunya hari ini manfaat, mendapatkan berkah dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.